Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Ketika orang lain yang berbeda pilihan, beda partai melakukan ya tersilap lidah sedikit saja ribut. Tetapi kalau kecuali dewe walaupun parah, dan ini sudah bertahun-tahun di Indonesia penyakit seperti ini. Saya ingin pilpres kali ini, pemilu kali ini jangan ada penyakit seperti ini. Kita bareng-bareng saja, kita mufakati saja. Jika soal sindir menyindir itu biarkan. Tapi kalau sudah bicara pelanggaran agama, menodai agama, maka orang yang seagama minimal harusnya bergerak bersama. Atau menghina negara, mencaci maki negara sendiri, maka orang yang merasa satu negara bergerak bersama. Dan di sini kita diuji, benarkah Anda seorang Muslim? Benarkah Anda seorang Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang srengenge, alhamdulillah kita bertemu ngobrol-ngobrol diskusi santai di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang memiliki komitmen meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Saya kira moto ini sangat sesuai dengan tradisi Aulia Utis'ah atau Wali Songo, yaitu untuk ya tadi hubul waton minal iman, dan yang paling sakral dari para wali itu ketika mau di usia senjanya mau wafat selalu mewasiatkan nitip tajuk lan fakir miskin. Di kesempatan kali ini kita bersama sesepuh kita, panutan kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rohmat. Dan sebelahnya sahabatnya beliau dan sahabatnya saya juga, yaitu Kiai Saifuddin Aman. Makasih atas kehadirannya Kiai Saifuddin Aman. Jadi berbekal dengan sebuah adagium, yaitu la harkata ruha jisma illa bisolah wassolawah, tiada gerak ruh dan jasad kecuali sholat dan sholawat. Lah niki Kiai, sekarang ini hari-hari ini lagi viral, lagi ramai tentang statement salah satu tokoh nasional, namanya Pak Zulhas, saya sebut langsung aja, yaitu beliau mengatakan di dalam sebuah pertemuan, kalau nggak salah itu di depan para kalangan santri-santri juga, ya Yai sebagai seorang kiai, beliau mengatakan sekarang ini momentumnya banyak umat, kurang lebih lah ya, banyak umat yang sholat itu, ada sebagian umat yang sholat itu ketika baru setelah bacaan waladhdallin itu aminnya diam, sampai ketika tahiyat pun harusnya tahiyat begini karena ini adalah simbol tauhid. Jadi begini Yai, lah Yai Syarif Rohmat sebagai pakar Quran yang sudah tidak dilakukan lagi, bagaimana Yai menyikapinya, dan mungkin nanti Yai Saifuddin Aman menambahi. Ya, betul. Kalimat surah. Dulu ada dua orang Yahudi, kalau ketemu dengan Nabi selalu mengatakan ro'ina. Ro'ina sama'ak. Nah itu oleh para sahabat Nabi dikira bahwa lafadz ro'ina itu adalah dalam rangka memuji Nabi, karena asal katanya ro'ina itu peliharalah kami, bimbinglah kami, rawatlah kami. Orang Yahudi setelah mengucapkan kata-kata itu kemudian biasanya ketawa mereka, karena dalam bahasa Yahudi ro'ina itu beda dengan bahasa yang digunakan kaum muslimin. Ro'ina mereka dari ro'unah yang artinya amat bodoh. Nah gitu, jadi ro'ina Muhammad, kamu berarti sangat bodoh. Nah orang Islam tidak tahu, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ro'ina wa qulu unzurna wasma'u wal kafirin adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengucapkan ro'ina, tapi ucapan unzurna, pandanglah kami. Karena kalau ro'ina itu sudah digunakan bahasa ya, plesetan gitu.
Jadi saya ingin mengatakan begini. Memang ada kalanya manusia itu kalau musim-musim kayak gini suka ada saja yang menggunakan kalimah-kalimah atau terminologi agama untuk seperti guyonan lah. Nah, misalnya gini, kenapa orang kemarin sempat ada yang ngomong juga di depan saya tidak mau baca amin, maunya kobul. Kita ada yang begitu, kobul tidak mau amin karena sebelum itu ada orang yang kalau mengucapkan amin itu tujuannya politis. Gitu loh, menggunakan bahasa agama untuk kepentingan politik. Jadi orang tidak mau nyebut amin. Berarti ini ada orang yang menyalahgunakan bahasa agama. Nah, kemudian rupanya penyakit ini juga menular, tidak mau kalah. Ya, tidak mau kalah. Ditambahin satu lagi. Kalau biasanya itu tasawuf runjuknya jadi satu, sekarang jadi dua. Gitu. Lah ini kan main-main agama. Kita jadi diingatkan dengan dulu ada Gatoloco Darmo Gandul. Gitu. Nah, syariat kita syariat. Tapi ini versi dia syariat anune jenengan. Gitu. Wis aja dipanjang-panjang itu. Inilah apa ya? Mau dibilang zaman edan ya uang kita juga bareng-bareng ya. Berarti edan semua. Tapi yang pasti begini, jangan sekali-kali bawa-bawa jualan agama ketika sedang bermain politik. Benar bahwa agama mengajarkan politik, benar, tapi agama tidak mengajarkan politisasi agama. Jangan jualan agama. Saya sering mengatakan wong tiga-tiganya muslim. Tapi ada saja orang yang merasa seperti pemborong agama gitu loh. Ya. Nah, tapi saya ingin mengatakan begini, bisa jadi saudara kita itu mengucapkan kata tadi kan sudah menjadi bahasa yang rutin dengan kelompoknya. Kan di kelompoknya situ juga ada ulama. Lah niku Kyai. Lah di mana ulamanya gawenya apa? Ya ngono sampean nang kono iku apa gawene? Gitu loh. Mestinya kan ketika berkumpul dengan para tokoh ulama, ya sesama katakanlah tim gitu kan. Saling mengingatkan, saling menasihati, jangan sampai nabrak rambu-rambu yang diharamkan agama. Ini penghinaan betul. Penghinaan. Kalau yang begini-gini tuh orang kafir bisa dimaklumi namanya menghina beda agama. Tapi anehnya orang-orang non muslim di Indonesia tidak pernah melakukan itu. Malah lebih hati-hati karena tahu itu akan menyinggung perasaan bagi mereka, kata mereka. Bagi kita orang Islam itu menghina agama, itu kekufuran. Jangan main-main. Walaupun kelihatannya guyon tapi itu Masya Allah ya. Apa nggak ada guyonan yang lain gitu kan. Misalnya ada siang ada malam berapa gitu kan. Mata kita berapa, lubang hidung berapa, gitu kan. Kan bisa saja gitu. Tapi jangan bawa-bawa agama seperti kurang sih candaan. Ini menurut saya ya kurang bagus. Kurang pas lah, orang pantas lah. Betul. Gitu. Jadi walaupun pan ya orang pantas itu loh. Apa ini bisa dihubungkan dengan ayat? Mungkin kalau saya salah diralat lagi. Kan kita nggak boleh bermain-main dalam agama, apalagi ibadah mahdoh. Afa hasibtum annama itu khalaqnakum itu. Apa bisa dihubungkan ke ayat itu ya? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq dan seterusnya. Iya, apa kamu kira bahwa kami ciptakan kamu tuh kosong, tanpa tujuan, tanpa misi? Ada seucapanmu, sekretekmu, setingkahmu ya ucapan lah terutama perbuatan itu ada hisabnya. Apa kamu kira bahwa kamu seenaknya ngomong di dunia ini, makan seenaknya, jalan seenaknya, bertindak seenaknya, latur jauh kamu nggak akan dikembalikan? Dikembalikan. Maka jaga fata'alallahul malikul haq, jaga itu, ya kan? Maha tinggi Allah yang raja yang benar, itu muliakan betul Allah itu, jangan harus di atas semua yang kita yang kita rasakan, yang kita bayangkan. Jadi harus takut betul dengan Allah kita ini. Ya mungkin saya juga cuma bisa ngomong seperti ini, prakteknya mungkin perilaku saya juga mungkin tidak menunjukkan kemuliaan Allah lah, sikap saya gitu kan memuliakan Allah gitu. Ya itu aja sekira. Nah mungkin Yai Saifuddin kan Yai tadi bilang ada ulama di situ,
atau kaum-kaum kelompok muhsinin di situ kan, Iya. atau mungkin kelompok-kelompok sufi di situ juga ada. Tapi ingat, saya ingat dulu ada Kiai Haji Nunung Muhyiddin pernah, dia seorang ulama, mondoknya aja 33 tahun, Oke. sempat bicara dengan saya bahwa Oke. saya kok bermimpi bertemu Rasulullah, beliau nitipkan dua, hati-hati dua, at-turuq wal khilafiyah. Terus Betul. Turuk wa khilafiyah. Jadi betul dia nggak ngalami. Oke. Anaknya kemudian setelah itu berangkat ke luar negeri, pulangnya anaknya membicarakan khilafiyah terus-terusan. Tapi saya tunggu yang mana? Ternyata sekarang ini. Ya kan? Torekoh sudah jadi barang mainan. Maka saya bilang bisa saja satu saat yang disebut sufi itu sumber fitnah. Oh, sufi sumber bisa suatu saat. Iya. At-turuq wa khilafiyah tadi. Dan ini sudah nampak. Oke. Yang seharusnya mereka para guru-guru sufi itu membimbing, menjaga kedamaian di antara umat, tapi mereka malah turun menjadi salah seorang supporter. Oke. Nah ini kan harusnya ngomong Oke. semuanya. Tapi sekarang banyak sekali kiai-kiai yang memang dikenal orang soleh, gitu kan. Lu ternyata kok. Oke. Nah ini sekarang ini memunculkan, kita jadi tahu, jadi kita bisa mengatakan ternyata. Nah ini omongan sore judulnya ternyata. Gitu loh. Jebule. Jebulane. Oke, jebulane. Iya, yang menarik sekali. Coba Yai Saifuddin mungkin ada menambah Yai Kalau Saifuddin. saya melihat dari pengalaman ya, Oke. itu sudah mempermainkan ibadah. Ibadah itu tidak boleh dimain-mainkan. Oke. Kan? Kalau dia tidak senang kepada orang yang tidak bersamanya, Oke. sudahlah, jangan pakai yang istilah-istilah gitu. Oke. Ya kan? Itu kan artinya ketika orang yang tidak mau amin itu kan dituduh orang yang tidak bersama dia, Oke. nggak bersama mereka. Oke. Itu sudah tuduhan yang pertama, itu adalah sudah fitnah. Oke. Ya kan? Karena di dalam masjid itu pokoknya amin ya, amin, tidak ada yang ngomong nggak amin. Itu hanya buat-buatan aja, untuk tuduhan-tuduhan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Zulhas nih, ya kan, itu sebetulnya dikelilingi orang-orang yang taat ibadah. Saya tahu sendiri, Pak Zulhas itu termasuk jamaah yang rajin ikut jamaah tablek itu, dan di sekitarnya itu orang-orang yang ibadahnya rajin. Nah, soal cara berpikirnya enggak tahu saya. Yang berikutnya, ketika sampai Pak Ketua PAN itu ngomong seperti kayak gitu, menurut saya sudah pelanggaran lah. Maka tidak salah kalau nanti ada yang melaporkan. Itu kan mestinya dia juga bertanya, di sana ada ulama-ulama hebat, ada kiai-kiai hebat, ada Habib yang paling top di Indonesia, yaitu Habib Lutfi. Oh iya, ketua ini ya? Ya, itu kan ada di sana. Jadi ketua pembina, ketua Japman. Dewan, enggak ketua dewan pembina ketua TKN. Iya, kalau nggak salah. Iya. Itu kan di sana. Nah, itu dari Habib Lutfinya sendiri mestinya jewer. Sekarang ketika sudah ramai, segera Habib Lutfi itu ngomong, jangan diam. Habib Lutfi ngomong, jangan diam. Tidak hanya ngomong soal ini saja, ngomong-ngomong yang lain juga boleh lah. Ya kan, karena banyak orang mempertanyakan keberadaan beliau sebagai penasehat pembina di TKN. Kenapa banyak yang bertanya-tanya? Karena beliau itu adalah tokoh torikoh sedunia, bukan se-Indonesia. Kalau tokoh torikoh sedunia terus terlibat langsung kepada salah satu capres, maka kasihan murid-muridnya. Nah, kan murid-muridnya itu ada yang pilih ini, pilih presiden ini, pilih presiden itu. Sementara di aturan torikoh, murid tidak boleh berbeda dengan gurunya. Betul Kiai ya? Di dalam torikoh itu. Nah, ini bagaimana? Ngasih contoh. Itu bisa nanti orang jadi curiga, memanfaatkan. Jadi memanfaatkan kepatuhan orang, diambillah tali itu sehingga orang terikat semuanya. Saya teringat dengan sebelum ini, yaitu kasus Ade Armando. Dia salah nyebut soal Jogja, kan langsung dipecat oleh PSI, kan langsung di stop. Saya tidak tahu kelanjutannya. Yang pasti dari partai bergerak cepat sebelum orang lain, gitu. Dan Ade Armando minta maaf.
Sebetulnya bangsa ini bangsa yang sangat pemaaf lah ya, gampang banget lah. Tetapi kita tunggu dua ini. Oke. Apakah dari partainya atau kelompoknya itu juga melakukan teguran, kemudian dari pribadinya juga dia minta maaf kepada umat Islam, karena ini penistaan kepada umat Islam, menghina ibadah umat Islam. Nah itu, saya kira wajar kalau ada teman-teman dari BKN ya BKN yang kemarin katanya sudah bikin pernyataan kalau dalam sekian hari tidak minta maaf maka kita akan angkat ini di proses secara hukum. Iya, tapi saya melihat bahwa ya itulah politik. Ketika orang lain yang berbeda pilihan, beda partai melakukan ya tersirat lidah sedikit saja ribut. Tetapi kalau koncone dhewe menang. Walaupun parah. Dan ini sudah bertahun-tahun di Indonesia penyakit seperti ini. Saya ingin Pilpres kali ini, pemilu kali ini jangan ada penyakit seperti ini. Kita bareng-bareng saja, kita mufakati saja. Jika soal sindir menyindir itu biarkan. Tapi kalau sudah bicara pelanggaran agama, menodai agama, maka orang yang seagama minimal harusnya bergerak bersama. Atau menghina negara, mencaci maki negara sendiri, maka orang yang merasa satu negara bergeraklah bersama. Dan di sini kita diuji, benarkah Anda seorang Muslim? Benarkah Anda seorang Indonesia? Gitu loh. Nah itu saya kira itu saja. Makasih. Jadi menindaklanjuti tadi yang Yai Syarif sempat sering wajangkan ke kami ini, jadi warisan Wali Songo itu salah satu pesannya yaitu titip tajuk atau titip masjid, musola, langgar, dan fakir miskin. Dalam hal ini kan Pak Zulhas kan Menteri Perdagangan dan itu mengatakan itu dalam forum ada bannernya Kementerian Perdagangan mengatakan demikian. Apakah ada hubungannya Wali Songo tadi, politik Wali Songo, yaitu hubungannya masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat khususnya fuqara wal masakin, Kiai? Ya saya kira iya. Nah, kalau sholat aja udah dibegitukan, dijadiin main-mainan, apakah itu masih patut dipercaya untuk memperhatikan? Saya hanya ingin mengatakan begini. Siapa yang mau makan di warung nasi kita kalau di pintunya ada kotoran? Siapa yang mau makan hidangan kita kalau di tengah meja ada bangkai berbau busuk? Paham mungkin ya? Sudah silakan saja lah. Sekarang kan sedang ada jualan nih, ada 3 warung nih. Siapa yang mau belanja kalau yang jualannya sudah ada bangkainya begitu? Saya mohon izin karena ada jemput keluarga di Jatinegara. Monggo dilanjutkan saja. Ini rumah kalian juga lah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut. Agak menurut kesini. Jadi menarik sekali tadi. Jadi Yai Syarif tadi secara bahasa bijak beliau untuk kita ngajak kita berpikir, ibaratnya kalau ada warung depannya ada kotoran, siapa yang mau beli? Nah itu kan perlu kita urai bareng-bareng. Kita hubungkan dengan pendekatan Wali Songo, yaitu dulu ketika menitipkan pada umatnya, pada keturunannya, pada umat Islam pada umumnya, titip tajuk yaitu titip masjid, titip pondok pesantren, titip langgar, musola, dan yang di masjid itu kan tempatnya tempat sujud, kata masjid itu kan tempat sujud kan. Dan kaitannya dengan fakir miskin, fakir miskin. Jadi memang ternyata antara sholat dengan ekonomi kerakyatan itu ada rantainya, ada rantai sambungnya, Kiai. Lah, kalau hal demikian sholat aja sudah dibegitukan. Lah, kira-kira terlepas katanya itu dari orang lain. Lah, orang lain siapa juga nggak ditunjukkan kan gitu. Katanya ada sebagian masyarakat seperti itu berlaku demikian, katanya begitu. Itu pun nggak ditunjukkan. Nah, kalaupun itu ada, itu juga nggak pantas diucapkan seorang tokoh public figure kan begitu. Lah, apalagi notabene sebagai kementerian yang membidangi perekonomian dalam hal ini perdagangan kan begitu. Apakah masih bisa amanah di dalam menyejahterakan ekonomi fakir dan miskin? Monggo Yai nambahi. Jadi itu Pak Zulhas itu kan orang
pimpinannya orang se-Indonesia. Nggih. Dia mestinya mengayomi siapa saja. Hmm. Sekalipun orang itu berbeda dengan dia, Nggih. berbeda pilihannya dengan dia, ya kan? Dan kita sudah pasti berbeda dengan dia. Iya. Tapi sebagai orang yang ditunjuk punya jabatan publik, dibayar negara untuk rakyat Indonesia, maka seharusnya tidak berkata seperti itu. Semuanya dianggap sama. Nggih. Kan, semuanya sama. Yang baca amin maupun yang baca amin itu juga jamaah saya. Nggak ada urusan dengan politik. Nggak ada urusan dengan politik. Tapi ini memang karena tujuannya tadi, dia itu tujuan berjualan. Jualannya supaya laku, maka kan gitu. Orang yang tidak sepaham dengan dia diinginkan untuk bersama dia dengan menunjukkan kejelekan-kejelekan orang lain. Nggih. Kan gitu. Nah, itu kan kalau orang Jawa bilang sesuatu itu harus ada empan papanya. Liku lima komin makolun kan, lima kolin makomun kan gitu ya. Betul. Lah, memang menarik. Nah, di situ lagi-lagi kan di situ juga ada tokoh agama Kiai yang Kiai tadi bilang. Nah, harusnya kan yang ngomong begini yang di situ gitu, bukan malah kita gitu ya kan betul. gitu. Jadi ini menurut saya ini harus ditindaklanjuti. Makanya seperti saya katakan tadi, ini sudah terlanjur kesebar dan sudah salah. Orang Indonesia seperti kata Kiai Syarif tadi itu orang pemaaf. Segera Zulhas minta maaf. Tokoh yang paling top di bagian pembina tadi juga menyatakan itu sang disampaikan oleh Zulhas itu adalah salah. Saya sebagai gurunya yang paling tinggi, saya memintakan maaf. Dan akan saya panggil Zulhas itu untuk membetulkan, jangan diulang lagi. Mestinya begitu. Iya, jangan sampai peringatan tadi at-turuq wal khilafiyah tadi, wal khilaf tadi menjadi sesuatu kenyataan dan itu memang sekarang ada kan gitu. Betul. Itu benar. Oke, mungkin ada tambahan lagi Kiai? Jadi tambahannya saya mohon kepada para kiai-kiai, para ulama, wabil khusus guru Thariqah. Siapa di situ tadi ketuanya? Ketua ini ya? Kiai ketua Jatman Thariqah sedunia Sufi. Oh kan? Habib Lutfi itu adalah seorang tokoh Sufi. Tokoh Sufi itu mestinya mengayomi semua umat. Nah, ketika beliau masuk ke dalam salah satu partai atau kelompok tertentu, maka artinya beliau mengabaikan yang lainnya karena dia berjuang untuk memenangkan kelompok yang dia ada di dalamnya sana. Nah, itu tidak boleh. Apalagi urusannya sholat ibadah mahdoh kan gitu. Apalagi. Kemudian yang saya pahami itu di dalam ilmu Thariqah. Seorang murid itu harus tunduk apa kata gurunya. Nah, apalagi ada kemarin katanya ada relawan apa digelar sini. Nah itu termasuk tadi daru. Daru. Apa itu? Derek guru. Derek guru itu dalam hal-hal yang diajarkan oleh agama, kitab pelajaran ibadah itu derek guru. Tapi kalau politik tidak ada kewajiban derek guru. Kan gitu. Ini soal apa itu sosial, soal kemasyarakatan. Tidak ada kewajiban derek guru. Maka kalau itu tidak punya akal, nggak pakai otak, hanya karena derek itu namanya taklid. Taklid itu apa? Taklid itu berbahaya. Maka menurut saya itu sebaiknya diganti dablek aja. Oh gitu ya. Jangan daru, dablek. Wah ngeri juga ya kalau efeknya bisa ke sana jauh ya, ngeri. Masalah ibadah tentang sholat ini Kiai. Karena kalau murid udah diajarin, pasti tahu kan? Tahu kalau ini salah, kenapa mesti ngikut? Nah, maka jadinya dablek itu. Dan nggak dijewer tadi. Kan pembina kan harus membina kan mestinya gitu. dijewer itu. Harusnya segera, nggak usah nunggu beberapa hari gitu. Iya, betul. Urusannya sholat, padahal kan Yai bilang tadi kan Thariqah urusannya sesuatu yang sakral kan. Sholat kan ibadah yang paling ditanyakan kan gitu kan. Thariqah itu kan mengajak semua orang ihsan. Semua baik. Berarti sudah semua diajak baik. Melewati iman, Islam, ihsan. Sudah ngelewatin itu. Mestinya makomnya bukan di situ lagi. Mungkin ada tambahan lagi Cukuplah saya ya. Cukup ya. Ya begitulah semua pemirsa.
pernyataan dari dua kiai kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Syarif Rahmat dan Kiai Saifuddin Aman. Kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dengan komitmen meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan sebagai wadah atau wahdah pemersatu yang meneruskan tradisi-tradisi yang baik, termasuk warisan-warisan Wali Songo, salah satunya yang paling fenomenal yaitu titip tajuk, nitip masjid, nitip pesantren, nitip musola, lan fakir miskin dan fakir miskin. Gitu aja ya. Ini pesan yang nggak peduli siapapun dia, nggak peduli apapun, kalau sholat sudah begitukan, nggak ada tawar menawar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.